Oke teman, kali ini saya berada di Saung Kang Kamal ya. Saung dimana tempat memproduksi gula aren unggul ya. Gula aren yang benar-benar asli tanpa campuran dan diolahnya secara tradisional. Nah ini kita lagi bersih-bersih lodong dulu untuk persiapan nyadap air nira. Sebelum lodong digunakan, terlebih dahulu kita kasih daun mara ya, serbuk daun mara. Tujuannya supaya air niranya, air tuaknya itu nanti tidak basi atau tidak asam. Nah ini dia proses pengambilan air nira, atau bahasa sini tuh amisan ya. Amisan itu manisan, manis, artinya air yang manis yang kita sudah sadap dari pohon aren. Nah ini dia, kita ambil tuak yang sudah penuh di dalam lodong yang tadi pagi kita pasang ya, dan kita tukar dengan yang kosong. Nah yang isi kita ambil, sementara yang kosong kita taruh lagi, dan begitu seterusnya ya. Ini kita lakukan dari pagi sampai sore. Pagi ditaruh, dipasang ya, sore kita ambil, ditukar dengan lodong yang baru. Dan begitu seterusnya ya, dari semua pohon ya, semua pohon yang sudah kita sadap. Ini kebetulan kita ada 7 pohon yang mesti kita ambil airnya, yang mesti kita sadap ya. Nah inilah dia tantangannya ya, namanya jadi tukang sadap aren itu ya nggak gampang ya, mesti punya fisik yang kuat juga. Kenapa? Ini hujan, angin ya, faktor cuaca bener-bener ekstrim. Nah ini hasilnya tuak aren, rasanya manis banget. Nah setelah lodong itu dituang airnya, itu jangan lupa ya, lodong itu harus dipuput bahasa sini tuh, artinya dibakar, diasap. Tujuannya biar nggak asam nanti pada saat besok ngambil lagi, jadi airnya tuh nggak asam. Nah ini dia air nira yang sudah diolah. Nah ini udah menjadi gula ya. Ini sudah menjadi gula. Ini sudah mulai mengental dan siap untuk dikocek ya. Tujuannya biar enggak gosong, biar enggak bau. Nah ini dia proses pengocekan ini kurang lebih makan waktu 1 jam ya, sampai benar-benar mengental dan nanti siap untuk dicetak.
Nah, ini dia gulanya sudah mulai mengental ya, agak mengeras gitu. Sepertinya sudah siap untuk dicetak. Nah, sementara kita siapkan cetakan dulu. Nah, cetakan ini terbuat dari bambu ya, yang kita potong-potong dari satu ruas bambu itu dibagi dua lah kurang lebih ya. Jadi kisaran panjangnya sekitar 15 sampai 20 cm. Ya, tapi tergantung kita maunya seberapa panjang atau seberapa besar ya. Nah, ini dia gula aren yang benar-benar sudah mengental ya, sudah siap untuk dicetak. Nah, ini udah ada banyak yang keras. Sementara kita angkat dulu dan kita siapkan cetakannya ya. Nah, cetakannya itu benar-benar dari bambu ya, tradisional banget gitu ya, cetakan yang benar-benar alami dari bambu. Dan ini pasti juga mempengaruhi rasa gulanya, khas gitu, khas wangi yang terbuat dari bambu ya, wangi gitu, wanginya alami. Beda seandainya kita punya cetakan dari besi atau dari plastik, pasti kualitas dan rasanya juga ada perbedaan gitu ya. Beda dengan cetakan-cetakan yang bambu ini. Nah, ini dia gulanya sudah kering ya, dan siap untuk dilepas dari cetakan-cetakannya. Coba Anda lihat, itu gulanya, cantik-cantik banget ya. Gulanya tuh warnanya lebih kuning ya, jadi nggak hitam. Nah, ini bagus banget. Sementara kita diamkan sekitar setengah jam ya. Nah, ini udah mulai mengering. Nah, kalau sudah mengering, nah kita sementara ratakan dulu permukaannya itu biar rata, biar tujuannya pas saat digabung itu biar pas gitu, ngepres ya. Dan sekarang siap untuk dikemas. Dikemasnya ini juga pakai daun aren sendiri ya. Nah, begini caranya mengemasnya. Daun aren yang masih muda, terus dikeringkan atau dibiarkan biar layu ya. Setelah layu agak kering, kita kasih air biar lembab, biar lemas gitu ya, biar nggak patah-patah. Nah, ini proses pengemasan gula aren, telaten banget ya. Ini pengemasannya apik banget dan rapi banget. Nah, ini hasilnya cakep-cakep banget ya. Nah, ini ada yang separuh, ada yang dua ya digabung. Nah, tergantung kita maunya yang mana. Nah, ini hasilnya. Hai, Mang Kamal Koboy ya. Perkenalkan, nama saya Kamal Koboy. Nah, Kamal Koboy itu Kang Sadap gula aren. Nah, ini ngomong-ngomong soal gula aren nih, saya taunya gula aren itu tinggal makan manis banget, udah selesai. Tapi proses dari awalnya tuh nggak pernah tahu kayak gimana. Nah, ini proses dari awalnya itu seperti apa sih, Kang Kamal? Ya, ditinggur dulu. Sebelum ditinggur dibersihin dulu tuh. Oh iya itu ya, tangan itunya ya.
Jadi prosesnya aren itu kan berbuah itu buat kolang-kaling ya. Nah, kolang-kaling, habis kolang-kaling itu ada bunganya tuh. Di bawahnya itu ada muncul bunga bentuk kuncup gitu ya, kuncup setelah mekar bunganya. Nah, itu baru dikupas dulu ya, dikupas dulu ininya pelepah-pelepah arennya. Tujuannya ya biar nyengkelat gitu loh. biar bersih, biar enak, cara nyadapnya tuh enak gitu. Nah, setelah itu kalau udah enak gitu kan ada proses lagi tuh, prosesnya ditinggur, proses ninggur itu dipukul-pukul tuh lengannya si manggar itu. Nah, ini kayunya kayu bungur nih, mungkin ini usianya udah 20 tahunan lebih nih. Dipukul-pukul, diketuk-ketuk gitu. Itu satu kali proses ninggur itu sekitar setengah sampai 1 jam ya, setengah sampai 1 jam, dan itu dilakukan dalam seminggu sekali. Nah, proses seminggu sekalinya ini makan waktu sekitar 2 bulan sampai 2,5 bulan. Proses ninggur sambil ngayun. Ya, habis ninggur diayun-ayun. Habis ninggur ya diayun-ayun. Nah, ayunannya itu dihitung juga sekitar 100 kali ayunan. Jangan sampai kurang. Ya tujuannya sih biar apa-apa. Nah, biar sampai si lengan aren ini biar lebih memar mungkin. Karena kalau lebih memar kan proses pengeluaran airnya itu, air tuaknya itu lebih mudah. Gitu aja logikanya. Dan aren itu juga ada yang tuaknya banyak, ada yang sedikit. Gitu. Nggak semua tuaknya banyak, nggak semua tuaknya sedikit. Jadi Bahkan nggak ada sama sekali. ada yang memang sama sekali nggak ada. Nah, itu mungkin tergantung jenis arennya, apa memang tergantung dari posisi dia tumbuhnya di mana gitu. Dari faktor tergantung pohonnya. tergantung pohon juga, banyak faktor lah ya. Tapi yang jelas cara benar-benar sungguh-sungguh serius ya insya Allah ada gitu. Tapi kalau kitanya nyerah ya susah juga. Jadi bukan tipe orang yang nyerah ini, tapi nggak peduli hujan angin, nggak peduli panas, nggak peduli hujan. Wah, jalannya licin, belum lagi naiknya ke pohon tuh licin banget. Itu prosesnya begitu, jerih payahnya ya, nyadap itu suka duanya begitu. Nah, setelah 2,5 bulan diayun terus ditinggur ya, itu ada proses pemangkasan. Nah, setelah pemangkasan barulah mengeluarkan air kita tadangin pakai wadah yang terbuat dari bambu, sekitar panjangnya itu sekitar 2 ras bambu ya, namanya lodong. Nah, lodong ini kita bisa perkirakan kalau airnya yang banyak kita pakai lodong yang ukurannya besar. Kalau air, nah ini lodong nih, lodongnya tuh. Oh. Ini ukuran jumbo nih, ukuran gede nih. Ini airnya buat malam ini. Kalau malam jangan sampai meluap. Airnya jangan sampai meluap ya. Setelah airnya bisa disadap itu kita lakukan rutin, ambil tiap hari pagi jam 6 lah. Ya, jam 6 udah berangkat naik ke gunung, manjat pohon ya. Itu ngangkat lodong sambil narok lagi lodong buat nanti siang. Itu jadi hasil semalam dimasak pagi hari, dan hasil pagi hari nanti sekitar jam 1 jam 2 diangkat lagi, ditukar lagi lodongnya ya, terus begitu ya tiap hari. Dan satu hari itu bisa berapa pohon tuh? Ada yang 7 pohon, tergantung kita. Nah, itu sehari itu bisa 7 pohon ya. Coba bayangkan itu kalau hujan gelap dordar, banyak petir ya. Wow, perjuangannya itu sesuatu banget. Perjuangannya benar-benar ekstrim.
manjat pohon yang tinggi-tinggi sekitar 7 pohon, dan itu dilakukan sekitar paling ya 1 jam lah. 1 jam gitu, tinggal ngambil lodong, tuker, ngambil lagi, tuker lagi, terus begitu. Ada saudara mah tuh bisa nyampe 20 pohon tuh. Nah itu kalau yang udah ini lagi ekstrim lagi, sehari bisa sampai 20 pohon. Jadi menggarap sadapan itu bisa 20 pohon satu hari. Kalau udah Gila. 20 pohon, ngeceknya bisa 2 kali tuh, siang sampai malam. Itu mah nggak berhenti itu mah. Kalau begitu siang matengin gula, ngolah lagi, malam ngolah lagi, 2 kali ngolah itu. Pulang Yang jam malam. 8 malam tuh. Pulang jam 8 malam dari pagi. Ya hasilnya juga sih nggak, namanya usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau sehari ya bisa sampai 10 pohon, 20 pohon ya 20 pohon juga hasilnya. Kalau misalkan standarnya sehari yang 10 pohon cuman ya 10 biji gula, itu bisa 20. Kalau produknya ya seperti ini. Ini gula aren yang udah dibungkus tadi pagi. Ini olahan tadi. Ini dua cetakan sebenarnya, cuman digabung jadi satu. Ini beratnya kurang lebih 1,2 kg. Dan di sini biasa jual kisaran 35 sampai 40 atau sampai 50 bahkan kalau lagi musim-musim menjelang Idul Fitri atau Lebaran atau hari-hari raya. Yang kira-kira orang rame pada bikin kue. Nah, karena ini kalau di kampung memang kebanyakan dibuat kue, terutama dodol, terus banyaklah kue-kue yang menggunakan gula aren. Dan ini ada 2 ukuran. Ini yang separohnya, tadi setengahnya tuh segini. Ini yang separohnya. Dan ini dijual biasa 20 ribuan, ini 35 sampai 40 untuk harga sekarang. Tapi bisa berubah-ubah harganya, tergantung musim. Oke teman, cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Kang Kamal ya, sebagai pengrajin atau penyadap gula aren. Sebenarnya masih banyak sih yang mesti saya tanyakan, yang mesti kita bahas, karena ini banyak banget ya cara bikin gula aren itu seperti apa, terus syarat-syaratnya juga harus ada banyak trik juga ya, yang mungkin nggak cukup sehari saya ngobrol sama beliau. Tapi berhubung ini waktu sudah mulai sore dan nampaknya sudah mulai hujan di sana tuh. Nah sekarang saya mesti pulang dulu nih ya. Nanti lain kali kita bincang-bincang lagi ke saung sadap ini sambil kita ngopi bareng, ngopi dengan gula aren. Wah mantep banget. Atau kita makan atau minum jahe ya, minum jahe menggunakan gula aren. Mantap dan sehat banget.